Ada satu kata yang paling berbahaya dalam dunia keuangan, tapi seringkali kita abaikan. Kata itu bukan rugi atau bangkrut. Kata itu adalah lebih. Keinginan untuk selalu mendapatkan lebih telah menjatuhkan lebih banyak orang daripada gabungan semua krisis pasar. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat kita belajar tentang uang, hidup, dan bagaimana keduanya saling terhubung. Hari ini, kita akan menyelami salah satu bab paling kuat dari buku fenomenal The Psychology of Money karya Morgan Housel, yaitu bab 3, tak pernah cukup. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, kapan saya bisa merasa cukup? Kapan angka di rekening bank itu akhirnya terasa memuaskan? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi Morgan Housel menunjukkan betapa berbahayanya jika kita tidak pernah menemukan jawabannya. Ia memulai bab ini dengan sebuah kisah nyata yang sangat tragis. Seorang manajer hedge fund bernama Rajat Gupta. Dia sudah berada di puncak dunia. Seorang miliarder, dihormati, punya segalanya. Kekayaannya lebih dari cukup untuk dihabiskan 7 turunan. Namun, itu tidak menghentikannya. Demi mendapatkan uang lebih banyak lagi, ia terlibat dalam perdagangan orang dalam, sebuah kejahatan serius di Wall Street. Apa hasilnya? Ia kehilangan segalanya, reputasi, kebebasan, dan nama baik yang ia bangun puluhan tahun hancur dalam sekejap. Kisah ini bukan tentang keserakahan semata. Ini tentang sebuah penyakit psikologis yang menjangkiti banyak dari kita, ketidakmampuan untuk menentukan garis finish. Kita terus berlari di atas treadmill yang kecepatannya terus bertambah. Kita mencapai satu target, lalu mata kita langsung melirik target berikutnya yang lebih tinggi. Kita berpikir, sedikit lagi, aku akan bahagia. Tapi sedikit lagi itu tidak pernah datang. Seperti cakrawala yang terus menjauh setiap kali kita mendekat. Housel menyebutnya social comparison atau perbandingan sosial. Masalahnya bukan lagi pada apa yang kita butuhkan, tapi pada keinginan untuk melampaui orang di sekitar kita. Ketika tetangga membeli mobil baru, tiba-tiba mobil kita yang kemarin terasa baik-baik saja, hari ini jadi terlihat usang. Ketika teman memamerkan liburan mewahnya, tiba-tiba rumah kita yang nyaman terasa seperti penjara. Kita terjebak dalam permainan yang tidak bisa dimenangkan. Bahaya terbesar dari mentalitas tak pernah cukup adalah kita mulai mempertaruhkan hal-hal yang sangat berharga demi mendapatkan hal-hal yang tidak kita butuhkan. Kita mempertaruhkan reputasi yang tak ternilai harganya demi sedikit uang tambahan. Kita mempertaruhkan kebebasan yang merupakan aset terbesar kita demi keuntungan sesaat. Kita mempertaruhkan hubungan dengan keluarga dan teman yang tidak bisa dibeli demi mengejar status yang lebih tinggi. Warren Buffett pernah berkata, sangat bodoh mempertaruhkan apa yang Anda miliki dan butuhkan, demi apa yang tidak Anda miliki dan tidak Anda butuhkan. Kalimat ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita setiap hari. Jadi, apa solusinya? Apakah kita harus berhenti berambisi dan hidup seadanya? Tentu tidak. Housel menjelaskan bahwa cukup bukanlah tanda kelemahan atau menyerah. Cukup adalah sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa nafsu untuk selalu ingin lebih seringkali akan membawa kita pada penyesalan. Cukup adalah memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada penambahan angka di rekening, melainkan pada kemampuan kita untuk mengendalikan keinginan. Memiliki rasa cukup berarti kita tahu kapan harus berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Karena hidup bukanlah kompetisi. Garis finish setiap orang berbeda, waktu tempuhnya pun tak sama. Mengejar apa yang orang lain miliki hanya akan membuat kita tersesat dari jalan kita sendiri. Bayangkan Anda sedang bermain sebuah game di mana tidak ada skor akhir. Anda bisa terus bermain selamanya, mengumpulkan poin tanpa henti, tapi Anda tidak akan pernah bisa menang. Begitulah hidup tanpa rasa cukup. Kita terus mengisi sebuah wadah yang tidak memiliki dasar. Lelah, bukan? Sebaliknya, ketika kita tahu batasan cukup kita menjadi bebas. Kita tidak lagi dikendalikan oleh rasa iri atau ketakutan akan ketinggalan. Kita tidak membuat keputusan finansial yang bodoh hanya untuk pamer. Kita bisa tidur nyenyak di malam hari, karena kita tahu apa yang kita miliki sudah lebih dari memadai untuk hidup yang baik. Rasa syukur menjadi jangkar kita. Kita mulai menghargai apa yang ada, bukan meratapi apa yang belum tercapai. Housel memberikan sebuah analogi yang indah. Ia menceritakan bagaimana Bernie Madoff, seorang penipu skema Ponzi terbesar dalam sejarah, sudah menjadi pengusaha yang sangat sukses dan kaya raya jauh sebelum ia memulai penipuannya. Ia sudah punya segalanya, jet pribadi,
rumah mewah, kehidupan yang diimpikan banyak orang. Tapi baginya, itu tidak cukup. Ia menginginkan lebih, dan hasrat itu menghancurkannya. Ia mempertaruhkan reputasi, kebebasan, dan kedamaiannya, dan akhirnya kehilangan semuanya. Ini adalah pelajaran yang sangat mahal. Jangan pernah menukar apa yang sudah Anda miliki dan butuhkan seperti reputasi, kebebasan, keluarga, dan kebahagiaan demi sesuatu yang tidak Anda butuhkan sama sekali. Di dunia yang terus-menerus berteriak lebih, dan lebih, memilih untuk berkata cukup adalah sebuah tindakan revolusioner. Itu adalah bentuk keberanian tertinggi. Itu berarti Anda telah memenangkan pertempuran paling sulit, yaitu pertempuran melawan ego Anda sendiri. Cukup bukan berarti berhenti bertumbuh. Anda tetap bisa belajar, berinvestasi, dan membangun. Tapi tujuannya berubah. Bukan lagi untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tapi untuk memperkaya hidup Anda sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang Anda anut. Kebahagiaan sejati bukanlah saat Anda memiliki segalanya, tapi saat Anda menyadari bahwa apa yang Anda miliki saat ini sudah cukup untuk membuat Anda bersyukur. Dan begitu Anda memahami itu, beban di pundak Anda terasa jauh lebih ringan. Anda tidak lagi berlari mengejar bayangan. Anda mulai berjalan menikmati pemandangan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga perenungan dari bab tak pernah cukup ini bisa memberikan kita perspektif baru tentang kekayaan dan kebahagiaan. Apa arti kata cukup bagi Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, kebebasan terbesar adalah merasa cukup.